Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ojan. Baiklah, untuk selanjutnya biar lebih semangat, membangkitkan semangat nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Memenuhi kriteria dan yang belum memenuhi kriteria. Yang sudah memenuhi kemarin itu suruh baca artikel, sudah dibaca artikelnya? Sudah. Apa yang saya dibaca? Oke, kerjasama dengan
antara seorang desainer dengan perusahaan Asus. Oke, untuk yang kemarin belum memenuhi kriteria, Ibu minta untuk membaca ulang materinya. Apakah sudah dibaca materinya, Nak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar masih tentang menerapkan desain brief. Jika kemarin kita belajar tentang pengertian desain brief dan cara membuat rancangan desain briefnya, hari ini kita akan menerapkan desain briefnya, yaitu membuat karya desain berdasarkan desain brief yang diberikan. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat sebelumnya. Ini mengingatkan kembali ya. Oke, ada apa? Yang pertama harus hadir. Yang kedua berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang ketiga terus ini yang paling penting nih, harus saling menghormati. Terus menjaga kebersihan. Dan terakhir terkait penggunaan handphone boleh digunakan apabila berkaitan dengan pembelajaran. Oke, apakah ada yang perlu ditambahkan? Tidak ada, jadi sudah sesuai ya. Kalau sudah sesuai berarti semuanya sudah sepakat dengan kesepakatan jelas di depan ya. Oke, baiklah kalau sudah sepakat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis sebuah perintah panduan tertulis atau brief sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi tugas atau biasa disebut dengan klien. Terus yang kedua, melalui pekerjaan LKPD, peserta didik dapat merancang sebuah konsep desain berdasarkan panduan tertulis atau brief yang diberikan oleh pemberi tugas atau klien dengan tetap menetapkan pembiasaan sesuai dengan course. Oke? Jadi nanti kita akan ada menganalisis sebuah tulisan brief ya. Nanti ada perintah dari klien, kalian analisis, kemudian kalian buat rancangannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, ini adalah pertanyaan khususnya untuk hari ini. Masih ingatkah kalian apa itu desain brief? Masih. Oke, apa itu desain brief? Rancangan awal. Ada lagi yang lain? Apa? Saya Hafi mau menambahkan? Desain brief proyek yang tujuan, input, strategi dan sebanyak lain. Oke, ada rancangan yang isinya apa? Tujuan, lingkup, strategi, dan rencana teknis. Ini versi lengkapnya ya. Ada lagi yang lain? Desain brief itu apa? Desain brief biasanya digunakan untuk berkomunikasi antara seorang desainer dengan desainer lainnya, dengan kliennya dong. Tapi desainer lain juga boleh, biar mereka tidak miskonsepsi ya. Miskonsepsi. Oke, jadi tujuan pembuatannya itu agar tidak terjadi miskonsepsi ya. Jadi antara klien dan si pendesainnya hasil gambarnya sama. Oke, pertanyaan kedua, mengapa komunikasi itu penting dalam pembuatan desain? Nah, kenapa? Kenapa komunikasi itu penting? Supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, apa lagi? Supaya apa lagi? Supaya gambarnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi dalam pembuatan sebuah karya desain, yang pertama kita selain harus mengetahui prinsip-prinsip desain, kita juga harus mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik agar kita antara apa yang kita mau dengan yang klien yang mau itu bisa sejalan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, paham sampai di sini? Oke, baiklah. Nah,
Materi pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian tonton videonya. Kemudian nanti kalian sampaikan apa yang kalian lihat dari video tersebut. If I could take you up in Paris on your bush, if you would tell me I'm the only one to go, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello, get to sugar melt, we're meeting all right. Sudah kelihatan atau I'm living a dream. If I could take you up in Paris on your bush, if you would tell me I'm the only one to go, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello, get to sugar melt, we're meeting all right. oke, sudah terlihat? Apa yang kalian lihat di depan? Orang lagi rapat. Oke, ada apa lagi? Kerjasama antara desain bersama klien, Bu. Kerjasama antara seorang desainer sama klien. Oke, ada apa lagi? Mereka di mana itu? Di kafe. Kafe. Ada apa sih yang mereka bawa? Laptop. Di laptopnya ada gambar ya? Oke, ada apa lagi? Apa? Jangan takut. Alat tulis. Oke, ada yang lagi mencatat. Kemudian ada rancangannya juga ya. Oke, jadi di sini. Jadi kira-kira ini gambar orang lagi ngapain? Lagi rapat. Oke, lagi rapat atau dengan istilah mereka biasa disebut dengan meeting ya. Jadi ini benar. Seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan orang yang seorang desainer dengan kliennya. Mereka sudah melakukan rapat di sebuah kafe untuk bersama-sama. Jadi di sini sebenarnya desainernya sudah mempresentasikan rancangan awalnya. Jadi dia memperlihatkan bagaimana hasil desain yang sudah dibuat. Mereka sama-sama menganalisis apakah sudah sesuai dengan yang brief awalnya atau memang masih ada yang belum terjadi. Jadi desain itu seperti itu, nah ya. Jadi setelah mereka buat desain briefnya, kemudian si desainernya membuat rancangannya. Nanti rancangannya dipresentasikan ke kliennya. Kalau kliennya setuju, oke, fix, dicetak. Kalau memang belum fix, berarti kembali direvisi lagi sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti bilang tadi di awal, hari ini kita akan belajar membaca brief dan menuangkannya dalam sebuah rancangan desain. Oke, untuk pengerjaan ini kita akan kerjakan secara berkelompok. Apakah ini posisi duduknya sudah sesuai dengan kelompok yang dibagikan? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan masing-masing kelompok dapat satu. Oke. Baca ya. Oke, kalian bisa buka di halaman pertama, di halaman kedua. Maaf, di halaman kedua di situ ada situasi yang sedang dihadapi. Jadi di sini situasinya adalah siswa SMK dan Zaman Samarinda akan mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan. Ingat kata kuncinya apa? Pada 10 November. Tim panitia membutuhkan poster promosi yang menarik untuk mempublikasikan kegiatan ini agar masyarakat tertarik untuk hadir. Sebagai tim desain, tugas kelompok Anda adalah membuat poster sesuai dengan brief yang diberikan. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya di situ ada beberapa catatan brief dari klien kalian. Yang pertama, tujuan posternya adalah untuk menarik minat masyarakat yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai jasa pahlawan. Nah, sasaran audiensnya itu adalah masyarakat umum, khususnya generasi muda. Perhatikan setiap kata kuncinya, nak ya. Ada kata generasi muda. Lebih
lebih memahami dan menghargai pergaulan pahlawan. Kemudian ada detail kegiatannya. Ada peringatan Hari Pahlawan, kemudian lomba puisi, pameran, sama donasi. Nah, di sini ada pesan utama yang ingin dia sampaikan adalah mari kenang dan hargai. Oke, terus instruksi desainnya. Yang pertama apa? Menggunakan warna apa saja di situ? Ya, terus apa lagi? Menampilkan elemen visual yang mencerminkan kepahlawanan, bendera putih atau siluet pahlawan. Selanjutnya gunakan font yang mudah dibaca. Kemudian informasi kegiatan harus jelas dan mudah dibaca, ya. Terus ukuran posternya adalah A3 vertikal. Nah, jadwalnya kalian harus menyelesaikannya selama 20 menit ke depan ya. Jadi cuma 20 menit waktunya. Kemudian kalian presentasikan di depan. Desain yang inspiratif dan berkesan. Poster ini harus memiliki nuansa patriotik tetapi tetap menarik bagi generasi muda. Jadi ini konsep pahlawannya ditujukan untuk generasi milenial juga lah ya. Jadi harus kekinian lah. Oke, meskipun ini bahas tentang pahlawan mungkin lebih ke pikiran kalian nanti ya. Kuliah pahlawan yang sangat menjajakan dan sebagainya. Tapi kita konsepkan yang lebih kekinian untuk menarik anak muda zaman sekarang. Oke? Bisa? Oke, kalian bisa mengerjakan dari sekarang. Dari sekarang silahkan dikerjakan. Sebelum mengerjakan dibagi dulu tugasnya masing-masing lah ya. Jadi siapa yang bagian-bagiannya dibagi aja. Tugas-tugasnya. Laptopnya di bawah. Ya. Oke, silahkan dibuka alat ukur kalian. Silahkan dibuka laptopnya. Yang mau pakai HP juga boleh. Kalau ada pertanyaan, panggil gue aja ya. Iya, Bu. Kalau ada yang belum jelas. Sudah dapat konsepnya mau seperti apa? Bagaimana? Sudah dapat konsepnya? Kalian mau buat paket? Bagian tugasnya apa aja nih? Berarti ini kalian share link kak? Ini bagaimana ini? Bagian tugasnya nak? Pembagian tugasnya seperti apa ini? Kalian sudah dapat konsepnya? Sudah. Oke, kerjasamanya pakai apa? Dikasih Canva. Oke, sudah dibuat konsepnya membuat seperti apa? Sudah. Tugas-tugasnya apa aja nih? Pembagian tugasnya gimana?
Pembagian tugasnya seperti apa ini? Cari gambar-gambarnya, ada yang nyari gambar-gambarnya, ada yang nyari teksnya. Jadi kalian pakai aplikasi apa? Kanvanya dibagi sharing ya, dibagi. Oke, jadi sama-sama kerjakan. Oke, tutup ya. Nanti ibu cek lagi progresnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya. Bentar-bentar. Ya. Warnanya boleh selain merah hitam putih. Boleh. Jadi warna utama itu maksudnya warna yang harus ada. Tapi kalau kalian menambahkan warna lain tidak apa-apa. Tapi setiap penggunaan warna harus ada artinya ya. Dan yang saya masukkan harus ada arti. Oke? Ayo, bagaimana ini kelompoknya sudah mulai mengerjakan belum? Sudah dapat konsepnya seperti apa? Kalau mau lebih jelas, kalian boleh warna-warna yang digunakan apa, elemen yang kalian memasukkan apa, biar lebih terarah. Ini pembagian tugasnya gimana? Jadi Kali saya bagian ini bagian elemen sama letak-letak tulisan lomba sama yang lain. Yang lainnya nyari elemen buat perbanyak atau melengkapi desain poster. oke, berarti Nabil bagian menyusun layoutnya ya. Oke, sementara teman-teman yang lain mengisi elemen tambahannya. Oke, kalian menggunakan warna apa ini? Latarnya apa? Mendominasi. Mau merah. Merah kah? Oke. Oke, seperti tadi yang temanmu sampaikan di sana, selain warna merah, hitam, putih, kalian boleh menggunakan warna lain ya, jika memang dibutuhkan warna-warna tersebut. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau memang ada kesulitan, silahkan dulu. Oh ya, tadi pakai aplikasi apa ya? Itu lupa. Canva juga. Kenapa pakai Canva? Biar kita collab gitu seperti itu. Oke, biar bisa collab, bisa ngerjakan bareng-bareng. Oke, baiklah. Silahkan dilanjutkan. Iya, warnanya. Itu kan biasa kita terus. Ada warnanya. Bagus ya.
Konsepnya seperti apa ini? Kalian menggunakan apa aja elemennya yang dimasukkan? Oke. Ada peta, ada Garuda, terus ada tok. Selain warna merah
Udah sampai di mana progresnya? Jan, tambahkan sedikit Jan. Sekarang sudah pakai apa lagi? Jangan lupa digaris baik-baik dulunya ya. Ada lihat asalnya ini. Jadi kalau saja ininya ini jangan sampai ketinggalan juga ya. Ini kan 2 juga menambahkan gambar-gambar animasi kecil.
dan materi yang menyampaikan isi-isinya. Sedangkan notulen bertugas untuk menulis apa yang ditanyakan oleh temannya. Oke? Nanti presentasinya setiap kelompok memiliki waktu 5 menit untuk masing-masing presentasi. Itu sudah termasuk sesi tanya jawabnya, nak ya. Oke. Sudah dikirim? Sudah ada yang mengirim filenya? Cek dulu. Sudah ada yang mengirim filenya? Sudah, ayo. Waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, ayo. Sudah finishing, silakan di-download. Sudah? Ayo, sudah? Silakan di-download, nak. Silakan dikirim filenya.
Oke, baiklah, silakan kita mulai dari kelompok. Kita mulai dari kelompok 3. Kelompok dari Fauzan, silakan maju ke depan. Ayo, bawa laptopnya ke depan, Nak. Oke, silakan. Kamu kita di mana? Nih. Jangan lupa perkenalan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 di sini, nama-namanya ada saya sendiri Fauzan Chandra Pratama, dan ada Ahmad Wirayuda, Muhammad Tito, Siti Nurajiza, dan Delta Maharani. Di sini kami akan presentasikan hasil poster yang telah dirancang tentang Hari Pahlawan. Ya, dijelaskan ada apa aja di dalamnya, Nak? Elemen yang kalian gunakan. Ada gambar pahlawan dan juga ada elemen Monas dan juga ada elemen Garuda serta warna merah putih yang melengkapi poster. Oke. Ada apa lagi? Dijelaskan aja semuanya. Dan ada font dan kita menggunakan font Popin. Popit, oke. Udah di ini. Ya, kasih tanya jawab. Dari yang kami terangkan tadi, apa ada yang ingin bertanya? Ya, untuk kelompok lain silakan diperhatikan poster temannya. Jika memang masih ada yang belum sesuai dengan brief, boleh dikasih sarannya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Afifah, mau bertanya? Silakan diperhatikan dulu yang di depan. Oke. Untuk fontnya ya? Ya, untuk fontnya. Tanggapin.
Ada saran mungkin, Afifah? Mungkin teksnya bisa agak dibesarin. Sudah? Elemennya juga sedikit terlalu sedikit nih kayak, jadi kayak nggak terlihat Kurang rame. Oke, konsep kalian memang seperti apa, Nak? Oh, lebih menekankan ke intinya, baiklah. Oke. Silakan ditanggapi teman. Lanjut. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 4 tadi, Fauzan. Oke, secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus. Yang tadi dibilang temennya bisa jadi catatan ya buat revisi. Untuk tulisannya mungkin bisa ditambahkan lagi. Maksudnya dibuat di layoutnya bagaimana modelnya supaya dia lebih terlihat ya. Oke. Baiklah, lanjut. Untuk kelompok selanjutnya dari kelompok 4, kelompoknya Sherly, silahkan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan, Nak. Ayo agak cepat ya. Mana ini? Oke, yang lain harap diperhatikan temennya untuk presentasi di depannya, biar kalian juga tahu apa yang menurut kalian masih kurang atau mungkin ada yang ingin kalian tanyakan yang bisa membantu kalian dalam pembuatan presentasinya juga boleh ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak kenceng Nak ya, biar teman-teman dengar. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan poster Hari Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Sherly dan di sini ada Wahyu Aditya Ismail, Afifah. Saya Hafi Abdillah. Raksya. Di sini yang akan membaca materi Raksya, Saihafi, dan Afifah. Di sini ada teks yang berjudulkan Selamat Hari Pahlawan, dan di sini ada elemen-elemen bunga raklesia dan ibadah Hindu yaitu pura, ada Monas dan Candi Borobudur. Di sini ada pahlawan ada pahlawan Patimura, ada Imam Bonjol, Cut Nyadien, Hatta, Soekarno, dan Ibu Kartini. Di sini ada kegiatan yang akan dipromosikan, ada upacara peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2024 pukul 8 WIB di lapangan SMK Negeri 4 Samarinda. Ada lomba puisi kepahlawanan untuk pelajar pada tanggal 10 sampai 12 November. Ada pemeran sejarah pahlawan Indonesia di Aula SMK Negeri 4 Samarinda pada tanggal 10 sampai 15 November. Dan donasi untuk veteran melalui kegiatan amal yang akan dilaksanakan di lokasi pameran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya. Gimana? Ada yang kalian tanyakan? Silahkan.
Silakan. Kenapa? Ngomong aja nak kalau ingin bertanyakan. Angkat tangannya kalau ingin bertanya. Ya ngomong aja. Oh iya, silakan. Nina, teman kalian mau bertanya nak? Oh Delta, ayo. Kenalkan, saya dari kelompok 3 ingin memberikan saran bahwa fontnya yang untuk kegiatan detail kegiatannya terlalu kekecilan jadi tidak terlihat. Terus untuk pesan utamanya juga tidak ada di situ. Oh oke, pesan utamanya belum dimunculkan. Baiklah. Kayak gimana tanggapannya? Oke. Lagi? Silahkan. Sama pertanyaannya, oke. Kasih aplaus untuk temennya. Oke, secara keseluruhan gambarnya sudah bagus nak ya. Cuma ya betul tadi kata temennya, di sininya terlalu ramai karena mungkin karena di bawahnya terlalu ramai, jadinya nggak ada space untuk. Mungkin perlu diperhatikan lagi, ini dikecilin lagi mungkin nak ya, baru nanti ditambahkan pop-it di sini buat detail kegiatannya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Nanti diperbagi lagi baru dikumpulkan tugasnya ya. Oke, lanjut kelompok 1, kelompok Nabil, silahkan maju ke depan. Ayo Nabil, agak cepat geraknya Nabil. Untuk yang kelompok 2 tadi sudah dikirim filenya nak? Kamu? Sorry. Dipencet ya? Itu sudah. Iya, aku pembuka. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan poster. Di sini ada saya, Rasyad Faras Irianto, Iksan Maulid Alam, Muhammad Jokwan Bahtiar, Saya Muhammad Nabil. Saya Karina. Jadi di sini kita ada membuat poster tentang Hari Pahlawan. Kami di sini sebenarnya saya pakai 2 aplikasi sih Bu. Oke. Saya membuat tulisan fontnya ini di aplikasi Adobe Illustrator, dan buat kanvanya kami mengambil mentahan dari elemen mentahan pahlawan sama burung Garuda.
Mungkin di sini ada yang ingin bertanya? Entah ada yang ingin ditambahkan atau ada kurang apa di poster ini? Tuh. Dari kelompok 3 itu kita membayar selalu mengambil poster dengan selalu membayar. Oke. Ditanggapi dulu. Saya sebenarnya awalnya kan bikin ini tanpa nyatuin sama warna background kan di Illustrator. Jadi karena saya bikinnya tanpa dilihat dulu warnanya nyatu atau enggak, jadi agak menyatu dengan background. Berarti setuju ya, ini kurang tepat ya pemilihan warnanya. Oke, lanjut. Masih ada temannya mau bertanya, Nak. Karena di sini kan di atas kita udah ngasih ucapan selamat sama SMK beserta kapan pelaksanaan Hari Pahlawannya. Jadi untuk bagian bawah kami cuman mengisi elemen-elemen agar kelihatan rame sedikit, dan kami juga kehabisan tempat buat nambah teks buat naruh-naruh logo. Oke. Ada tanggapan? Charlie tadi ingin bertanya juga. Oke, baiklah. Oke, berarti masih bagaimana tanggapannya teman-teman? Gak apa-apa kalau memang kurang, terima kasih aja ke temennya yang sudah. Sebenarnya ini pesan utamanya ada, tapi kayaknya nggak kebaca. Oh oke, lagi-lagi di fontnya ya. Iya, Bu. Ada lagi? Baik, saya akhiri kurang lebih. Ibu mau meluruskan untuk ininya, Nak, yang tadi ada pesan dari temannya yang mengatakan kenapa tidak ada detailnya. Itu wajib ada ya detailnya. Jadi nanti di revisi lagi bagian yang selanjutnya. Dan tambahkan detail acara, karena detail acara itu juga merupakan salah satu pesan penting dari desainer ya, dari klien kalian ya. Oke, siap? Oke, lanjut kelompok terakhir, sama menunjukkan. Ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani dari rekan saya. Saya Mutawid Hidayat. Kami ingin mempresentasikan tentang poster yang sudah kami buat, yaitu tentang Hari Pahlawan. Jadi di sini terdapat elemen Garuda dan orang Indonesia yang berbagai suku. Terus di Hari Pahlawan ini akan ada kegiatan yang akan dilakukan, yaitu Suaranya sayang.
kegiatan yang akan dipromosikan: 1. Upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November pukul 8 di lapangan SMK 4. Terus yang kedua bakalan ada pameran sejarah di aula SMK 4. Oke, silakan menjawab. Sesi tanya jawab. Oke. Tasya dari bawah satu. Menurut saya tesnya lumayan gila, terus elemen Garuda sama Pulau Indonesia terlalu masalah. Oke. Ditanggapi kan? Nah, Untuk teks yang kekecilan itu karena emang kayak mau minimalis aja sih. Jadi ya kayak gitu simple. Terus yang Garuda itu kami dapat elemen dari lampu dan kaca, jadi kami tambahin di situ. sarannya mungkin diganti warna kali ya, gitu kan? Oke, Garudanya bisa pakai warna lainnya. Oke? Ada lagi? Ada tidak? Tidak ada. Oke. Sudah. Ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat temennya. Baiklah, ini semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Alhamdulillah sih, yang ibu lihat hampir semuanya sudah bagus dari segi tampilannya, meskipun masih ada beberapa yang sepertinya terlalu asik dengan gambar, akibatnya kehilangan space untuk detail acaranya. Padahal detail acara tadi itu adalah poin utama dari brief kalian. Jadi jangan sampai kelupaan ya. Oke, untuk bagaimana perasaan kalian melaksanakan tugas tadi? Apakah ada kendala? Ada apa, Shirley? Waktu ya? Oke, ada kendala di waktu. Baiklah, ada lagi? Tidak ada? Baiklah. Kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang belajar kelompok ya? Jadi masalahnya tadi cuma terkendala di waktu saja. Dan masa waktunya belum cukup ya? Baiklah, untuk yang tadi ada yang masih kurang, yang perlu diperbaiki, saran-saran dari teman-temannya dilakukan ya, diperbaiki. Nanti 3 hari dari sekarang, kalau ibu minta kalian mengumpulkan tugas-tugas hasil akhirnya ya, yang sudah direvisi. Oke, untuk sesi diskusinya sudah selesai. Untuk selanjutnya, ibu akan membagikan sebuah tugas mandiri di asesmen. Silahkan diklik link ini dulu. Oke. Oh ya, sebelum memulai asesmen, bagaimana kalau tes diri dulu? Biar jangan tuh, karena sepertinya ada yang sudah mulai ngantuk nih. Akhirnya dia salah ngerjakan soal ini. Oke, kita tes breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Sebelum kita masuk ke asesmen dirinya, kita tes breaking dulu. Tadinya ibu ingin membuat soal, sepertinya ada yang ngantuk gitu lah. Coba ya. Oke, baiklah. Untuk tes breaking hari ini, kalian tahu lagu 1 ditambah 1? Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu tersebut, tapi disertai dengan gerakan. Jadi seperti ini, dicontohkan dulu ya. 1 ditambah 1.
ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, bisa? 16 ya figurnya juga ya, jadi bentuk angka 6. Oke, ayo kita mulai ya. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, ayo sekali lagi, sekali lagi ya. 1. Bisa ya, Sesna? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ini pertama kalian ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa klik kirim.
Oh sudah, silakan disimpan, disimpan. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan merefleksikan bagaimana sih perasaan, bagaimana kalian melewati pembelajaran hari ini. Nah, untuk kegiatan refleksinya, Ibu menggunakan aplikasi Mentimeter. Kalian boleh buka search di Google, klik Mentimeter, kemudian nanti kalian masukkan kodenya. Ini 84712883. Mentimeter. Sudah bisa diakses? Oke. Kodenya 8471 2883. Sudah? Kalau sudah, silakan langsung kalian tulis jawaban kalian, baru kalian submit agar jawaban kalian bisa terlihat di depan. Bagaimana perasaan kalian melewati pembelajaran hari ini? Oke, sudah ada 2 respon senang. Oke, biasanya kalau kalimatnya ada yang berbeda baru muncul tuh. Kalau masih sama, ini. Mantap. Oke, sudah 6 respon. Ayo, yang ada cepat nak. Nah. Oh, dia masih ngantuk. Yang jawab nangkep ini tadi malam tidur jam berapa, nak? Yang menyenangkan, lumayan, mantap, senang. Oke, di sini lebih banyak senangnya ya. Yang merasa agak sulit tadi kesulitan di mana, nak? Oh, ini tadi yang tinggal waktu itu ya? Oke, kesulitan di waktunya. Baiklah. Ini sudah kalian jawab kan? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Hal menarik apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Hal menariknya boleh, misalnya kalian senang belajar berkelompok, kalian senang presentasi mungkin, atau kalian senang karena tahu ini. Oke, apa lagi? Kalian mungkin ada kerjasama, ada yang seneng pas ice breaking, harus kayak gue tambah lagi di pembelajaran selanjutnya ice breakingnya. Oke, ada apa lagi? Ada yang senang bekerja kelompok. Oke. Bagaimana dengan tugas kelompoknya tadi, nak? Ada yang berani berbicara. Oke, secara responnya di sini yang paling menarik adalah proses kerjasamanya ya. Ada kebersamaan, ada kelompoknya juga. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Kesulitan apa yang kalian hadapi? Silakan ungkapkan teman-teman kalian. Halo. Oke, kelihatan. Waktu membuat poster, waktunya pendek. Oke. Malu. Itu ngantuk siapa sih?
waktunya terlalu singkat, waktunya terlalu singkat, terus ini ada yang hitung ya, nulis nama temennya. Oke. Kita. Ini betul ya. Tadi aku tulis instastory A. Nanti yang nanti kita plot ini. Ya itu pengumumannya aja. Nanti gimana pembelajarannya kalian. Pertanyaan selanjutnya nih. Pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan di pembelajaran selanjutnya? Terutama yang tadi bilang masih ngantuk, boleh nih dituliskan di sini. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang diperlukan? Apakah sistem belajarnya buat kalian ngantuk atau mungkin dari kaliannya yang kurang tidur dari malam? Ada yang kurang tidur. Sembarangan. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Di sini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Waktunya masih kurang. Oke, baiklah. Terima kasih untuk tanggapannya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah bersama-sama melakukan sesi. Nanti kita buat lagi bagaimana kira-kira agar pembelajaran selanjutnya lebih menarik lagi dan juga untuk waktunya lebih sepertinya kita juga perlu latihan lagi ya untuk bisa supaya kalian bisa bekerja sesuai dengan deadline yang diberikan. Oke, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang harus kita perhatikan dalam membuat desain grid tadi? Yang pertama adalah manajemen waktunya ya. Terus apa lagi? Warnanya, penggunaan warna. Terus apa lagi? Mana? Konsepnya, ya. Konsep apa? Oh, ukuran fontnya. Apa lagi? Jenis fontnya juga. Oke, elemen-elemen yang digunakan. Jangan sampai terlalu. Oke. Ada lagi? Tata letak. Ada lagi? Oke, ini berkaitan dengan pembuatan ininya ya. Oke, poin utamanya adalah kalian harus memperhatikan apa? Brief yang diberikan gitu. Kalian harus memperhatikan brief yang diberikan oleh klien kalian. Jangan sampai ada yang kurang. Itu poin pentingnya ya. Itu dulu, baru kalian melihat lagi kira-kira apa namanya? Apa yang perlu ditambahkan untuk mempercantik gambar kalian? Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, hari ini sudah bahagia semua ya. Lagi tidak Ami? Bahagia. Baiklah, kalian hebat sekali hari ini sudah mengerjakan dengan tepat waktu. Meskipun masih ada kurangnya, tapi namanya kita manusia, kekurangan itu hal yang wajar, tapi wajib diperbaiki. Nah, untuk hari ini, Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin meminta kalian masih dengan kelompok yang sama. Kalau yang hari ini kalian membaca briefnya dari teks yang Ibu berikan, untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin kalian menemui langsung klien kalian. Kalian cari klien kalian masing-masing. Kemudian kalian buat catatan desain briefnya. Terus kalian buat karyanya, baru kalian komunikasikan lagi dengan klien kalian. Jadi seolah-olah benar-benar, bukan seolah-olah ya, ini sudah benar-benar data. Nah, untuk kliennya, kalian bebas mencari klien siapa saja di luar sana. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, kalau tadi doanya kita mulai dari siapa tadi yang mau bikin doa di awal? Untuk menutup
minta tolong ke Dayat. Ini tolong Hidayah untuk memimpin doa agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Silakan Kak. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.